Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau donor darah di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya dan ikutin keseruannya ya. Pertama-tama kita siap-siap dulu ya. Pakai baju yang nyaman dan jangan lupa membawa KTP dan air minum. Ya guys, kita udah siap buat berangkat. Kali ini aku berangkat donor darah bersama teman-teman aku. Perjalanan ke RSUP Karyadi membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Kita naik bus dari halte Kampus 3 menggunakan feeder Trans Semarang tujuan Terminal 3 Terboyo. Buat mahasiswa, tarifnya cuma Rp1.000 aja loh. Nah, setelah itu, kita transit di halte Raden Patah untuk ganti bus ke rute BRT tujuan Ungaran. Kemudian kita turun di pemberhentian terakhir, yaitu halte RSUP Dr. Karyadi. Dari halte, kita jalan sedikit ke arah selatan, menuju gerbang utama RSUP Dr. Karyadi. Jalannya lurus aja, deket kok. Oh iya, RSUP Dr. Karyadi ini beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 16, Kota Semarang. Buat kalian yang bingung untuk mencari unit transfusi darah, kalian bisa langsung tanya ke petugas IGD ya. Mereka ramah dan akan selalu membantu untuk mengarahkan. Sekarang kita udah ada di depan UTDRS Karyadi. Di bagian depannya, banyak sekali informasi yang bisa kita baca, seperti syarat-syarat donor darah, manfaatnya, alasan kenapa kita perlu donor darah, dan juga tips dan trik untuk donor darah. Lengkap banget ya fasilitas informasi di sini. Poster-poster ini menjelaskan bahwa donor darah bukan hanya aksi sosial, tetapi juga sangat bermanfaat bagi tubuh pendonor. Beberapa manfaat donor darah antara lain yaitu merangsang pembentukan sel darah baru, menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah, menurunkan resiko penumpukan zat besi di dalam tubuh, mendeteksi penyakit secara dini, membakar kalori, serta memberikan perasaan bahagia karena dapat membantu sesama. Sebelum donor, kita diarahkan untuk mengisi data diri. Di RSUP Karyadi, pendaftarannya bisa dilakukan secara online lewat website pendaftaran yaitu Karyadi Donor. Kita juga diminta untuk mengisi form anamnesis. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu anamnesis? Jadi, anamnesis itu merupakan proses pengumpulan informasi medis dari calon pendonor. Kita akan ditanya soal riwayat penyakit, obat-obatan yang dikonsumsi, riwayat perjalanan, sampai pertanyaan seputar perilaku beresiko. Tujuannya supaya darah yang kita donorkan aman untuk pasien penerima. Jadi, jawab yang jujur ya. Setelah selesai mengisi data, kita akan dipanggil untuk pemeriksaan kesehatan awal. Ini meliputi pengukuran berat badan, pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan golongan darah. Petugas juga akan menanyakan pertanyaan tambahan seperti kapan terakhir haid, terutama bagi pendonor perempuan. Ini penting karena kadar darah bisa berubah tergantung siklus menstruasi. Kemudian, apa aja ya syarat donor darah itu? Syarat-syarat donor darah antara lain usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, memiliki tekanan darah yang normal yaitu 100-160 mmHg per 70-100 mmHg. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl, tidak sedang hamil, menyusui dan menstruasi atau sakit. Tidak mengonsumsi obat tertentu selama 3 hari terakhir. Jarak donor terakhir minimal 2 bulan untuk laki-laki dan 3 bulan untuk perempuan. Setelah dinyatakan lolos, kita langsung diarahkan ke ruang donor.
Pertama-tama, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dan mencuci lengan sampai di atas siku menggunakan sabun. Kenapa sampai di atas siku? Karena bagian yang akan ditusuk jarum harus benar-benar bersih untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, kita merebahkan badan di ranjang donor dan petugas akan memasang alat tensi untuk mencari letak vena. Setelah itu, jarum donor akan ditusukkan ke pembuluh darah vena. Jarum yang dipakai memang besar, tapi tenang aja teman-teman, nggak sakit kok. Cuman kayak digigit semut aja, jangan takut ya. Darah akan mengalir lewat selang ke kantong darah. Aku mendonorkan darah sekitar 350 ml. Wah, lumayan banyak ya, tapi rasanya lega banget. Waktu yang dibutuhkan untuk donor darah juga nggak lama, sekitar 10-15 menit saja. Biar darah kita lancar, kita bisa membantu dengan mengepal dan melepaskan telapak tangan secara perlahan-lahan. Tips and trick agar donor darah lancar. Sebelum donor, pastikan kita cukup istirahat. Minum minimal 2 liter air putih, hindari konsumsi obat selama 3 kali 24 jam, serta sarapan sehat sebelum donor. Selanjutnya, tips untuk setelah donor. Pastikan kita duduk dan istirahat sejenak, hindari aktivitas berat atau mengangkat beban, perbanyak air putih, serta makan makanan bergizi. Selesai donor, jarum akan dilepas dan luka kecilnya ditutup dengan perban. Kita juga akan mendapat souvenir berisi makanan ringan dan minuman, supaya energi kita langsung pulih. Ingat ya, jangan langsung berdiri. Duduk dulu beberapa menit biar tidak bersin. Proses donor darah kedua aku di RS Karyadi ini benar-benar menyenangkan. Pelayanannya cepat, tempatnya bersih, dan informasinya lengkap banget. Aku mau ajak kalian juga untuk ikut donor darah, karena satu kantong darah kita bisa menyelamatkan 3 nyawa loh. Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga menyehatkan diri sendiri dan juga banyak sekali memiliki manfaat. Ayo jadi pahlawan kemanusiaan mulai dari sekarang. Itu dia video donor darah kedua aku di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih udah nemenin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.